Hai, gue Muhammad Sofyan and Aku Ligi Anggita. and welcome to our Car Pod. Honestly, ini tuh adalah episode pertama kita buat ngobrol bareng-bareng berdua di mobil, kayak lagi santai, kayak sharing apapun yang emang pengen kita sharing. Ya nggak sih, Gi? Iya. And hopefully kalian bisa ngerasa terhibur dengan obrolan nggak pentingnya kita, dan semoga ada hal yang bisa kalian pelajari dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena ingat, yang sempurna hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Period. Gila ya, kayak buat decide mulai episode ini aja tuh kayak kita banyak mikirnya. Terus kayak akhirnya sama-sama rasa kayak udah waktunya buat kita mulai podcast kita kayak gini. Ya nggak sih, Gi? Benar. Kayak buat milih tema aja bingung. Iya kan, apa aja yang mau kita obrolin tuh mau apa gitu kan. Karena terlalu banyak mungkin ya. Ya kalau setiap kita ketemu tuh pembahasannya tuh kayak ada aja. Entah soal percintaan, entah lika-liku pertemanan, entah lika-liku pekerjaan, bahkan keluarga. Drama domestic problem, itulah mereka. Sampai udah masuk bulan ke-4 2025, terus kayak ngerasa gak sih kayak capek banget, padahal baru bulan ke-4 loh. Parah banget sih. Apalagi gue ya, maksudnya gue kayaknya paling capek tuh kemarin di bulan Maret. Bulan Maret itu gue ngerasa benar-benar kayak capek banget karena, sorry ya, harus gue duluan nih kayaknya. It's okay, nggak apa-apa. Gue punya rencana trip ke Europe. Oh iya. Gue punya rencana trip ke Europe. Iya. Ya kan, terus tiba-tiba tanggal 28 Februari, duar. Perang. Gue harusnya jalan di tanggal 13 Maret, terus tiba-tiba 2 hari sebelum gue berangkat di tanggal 11 itu pesawat gue tiba-tiba tuh cancel. Reschedule dulu gak sih? Enggak, cancel dulu. Tiba-tiba kurang lebih setengah jam kemudian tiba-tiba dia reschedule ke tanggal 20. Aha. Nah, itu tuh benar-benar tanpa sepersetujuan gue. Di situ gue benar-benar ngerasa kayak gue harus ke bandara, gue harus ke counternya Etihad. Terus gue bukan tidak dilayani sih, semuanya dilayani di counter check-in. Gue harus ngerubah tiket gue, hotel gue yang entah itu sebenarnya bisa di reschedule atau enggak, bisa di refund atau enggak, tapi semuanya di bulan Maret itu gue ngerasa benar-benar capek banget karena akhirnya traveling gue ke Europe berantakan. Duit gue 16 juta. Gila, kayak buff gitu. Tapi bisa di refund kan, by the way? Refund itu cuma 2 hotel yang di Paris sama Jenewa. Nah, 16 juta itu hotel gue yang di Amsterdam sama di Milan itu nggak bisa ke refund. Bisanya cuma di reschedule. Dan by the way kita nggak tahu ya sampai sekarang tuh gimana. Sebenarnya kemarin tuh di tanggal 20 kenapa gue nggak jadi berangkat lagi karena ke cancel. Karena yang dari Abu Dhabi ke Amsterdamnya nggak ada. Gue harus nge-reroute-nya kalau nggak ke Milan, kalau nggak ke Paris. Dan by the way, gue sebenarnya emang trip ke Europe ini gue pengennya lamanya di Amsterdam. Cuma kayak buat dari Paris ke Amsterdam aja tiket keretanya tuh udah 2 juta lebih. Dan itu kayak menurut gue anjing kosnya melebihi budget gue ya. Jadi gue ngerasa kayak udahlah ini cancel aja, nggak apa-apa lah 16 juta gue itu. Tapi akhirnya lo ganti destinasi kan? Iya, gue akhirnya ganti destinasi ke Jepang. Secepat itu ya, kayak buff gitu. Iya. Tapi lo ngerasa gak sih kayak semua masalah yang terjadi itu ada efeknya karena sekarang lagi tahun kuda? Ngerasa gak sih lo? Gue sih ngerasanya iya ya. Meskipun 2025 itu masalah gue banyak, tapi gue benar-benar ngerasa capeknya tuh di 2026 ini. Kayak gue pikir tahun kuda ini bakal jadi tahun keberuntungan gue dan ternyata kagak ada. Secara ramalan zodiak, ramalan sio, semuanya udah bilang 2026 adalah tahun kita semua. Tapi ternyata
dunia Fata Morgana kawan. Semua Tapi ya sih gue ngerasa, maksudnya kayak di 2025 kan emang kita tuh dipaksa buat melepaskan segala suatu hal. Kayak banyak lah yang terjadi kan di 2025 kita. Well, apa yang terjadi mungkin kita bahasnya di next episode. Tapi memang gue ngerasa di 2026, especially ketika masuk ke tahun kuda, itu tuh kayak semuanya tuh kerasa lebih faster gitu loh, Des. Dan apapun masalahnya kita kayak dipaksa buat cari problem solvingnya tuh secara instan juga. Wah, parah. Dan akhirnya kayak secara mentally tuh kayak capek banget loh. Wah, parah sih. Iya kan? Gue bener kemarin gue ngerasa anjing lah capek banget gue. Iya. Gue mesti kayak ngemail hotel satu-satu, ngasih reason kenapa gue nggak bisa stay di tanggal itu, kenapa gue nggak bisa check in di tanggal itu. Gue ngerasa kayak ya Allah, kan kita kan ya bahasa Inggris nggak lancar-lancar amat ya. Semua dibantu oleh ChatGPT. Sama Google Translate, jangan lupa. Ini gimana, say? Gue mau ngemail hotel kayak full English, kayak nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Kayak, ya Allah capek banget demi Allah. Tapi cita-cita ingin keliling dunia. Nah. Tapi iya sih, maksud gue kayak tadi gue bilang bahwa memang di tahun ini tuh capeknya tuh lumayan beda ya. Dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu juga capek sebenarnya, tapi capeknya tuh masih kayak ada momen-momennya. Tapi kalau di tahun ini tuh gue ngerasa kayak capeknya tuh kayak wah energi kayak habis-habisan banget sih. Kayak semua tuh kayak apa ya, kayak lo tuh ngos-ngosan gitu. Dibuat ngos-ngosan gitu. Apalagi kayak karena banyaknya masalah ngebuat kayak kita jadi gampang overthinking. Kayak sesimpel ini, inget gak sih yang gue curhat kayak gue keseringan ngeliat sosial media, ngeliat temen-temen gue yang kayak mereka udah ada di certain level karirnya kayak A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan kayak kok gue ngerasa hidup gue gini-gini aja. Terus gue ngerasa kayak kok banyak kesalahan yang gue ambil. Ingat kayak gue cerita gitu. Mau percintaan, pekerjaan, apapun itu gitu kan. Sebenarnya kalau lo kayaknya terlalu cepat ngambil keputusan. Iya. Kalau lo terlalu impulsif gitu. Iya, kayak maksud gue sebelumnya kan pernah bilang sama lo kayak sabar, tenang, dipikirin baik-baik. Nggak bisa Gi, Ariesnya keluar. Nah. Terus Leo ini tambah gue, by the way gue Leo dan Moon gue Aries, plus rising gue Virgo, jadi kayak makin lah nggak bisa Gi, semuanya itu harus A, B, C, D, harus cepet. Nah. Nah, Orgil, agak psycho. Leo ini psycho gitu. Jadi ya memang kerasa banget sih overthinkingnya tuh gila. Kayak akhirnya tuh gue sampai ada momen gue cerita sama lo deh kayaknya. Gue sampai detox sosial media. Maksudnya kayak gue masih ada ya karena pekerjaan gue di sosial media, bikin konten dan segala macam. Tapi kayak purely gue menggunakan sosial media gue hanya sebatas pekerjaan. Gue nggak mau lihat. I don't wanna see my friends tuh udah sampai mana, lagi apa, kehidupannya kayak gimana, gue nggak mau tahu gitu. Agak egois sih sebenarnya, cuman kayak I think itu kayak coping mechanism gue untuk to stay survive dan to stay sane gitu. Tapi maksudnya lo tuh bagusnya lo nggak nyalain enggak. Gue nggak selesai kalau itu. Gue aplikasi yang lain. Enggak, tapi kan maksudnya ada loh orang yang kayak gue nggak tahu tujuannya apa ya, maksudnya ada nih, ketika dia ada masalah, matiin Instagramnya. Ketika nggak ada masalah, tiba-tiba nyalain. Tahu lagi. Apa? Ya, partner gue bodoh ngasih tahu alamat nongkrongnya salah. Kayak, wah gue udah, aduh, tai banget lah itu udah bener-bener. Udah gitu, di tanggal itu orang-orang udah libur. Gue ngeliat Instagram kayak, gue iri dengki dengan orang-orang yang udah pergi liburan. Demi Allah, sedangkan gue kayak nasibku masih terombang-ambing antara iya dan enggak. Iya sih, kebayang banget ya kayak overthinking tuh killing every person tuh benar-benar kayak instan gitu, ya kan? Iya. Dan emang kayak secapek itu sih, tahun ini tuh memang bener secapek itu. Dan overthinking tuh kalau emang kita nggak pinter-pinter nge-manage semuanya, kalau kita nggak pinter-pinter ngatur semuanya dengan sebaik-baiknya sih kayaknya itu kacau sih, ya kan? Gue pernah sampai di fase kayak
Nyet gue mau tidur aja, gue sampai harus ngecekin tiap email gue gimana, email gue dibalas belum ya sama si hotelnya, ini duit gue bisa refund nggak ya. Ya maksudnya itu overthinking gue melalui proses si traveling gue yang nggak jadi itu ya. Ya Nyet 16 juta Nyet hilang begitu aja kan. Iya lu mikir lagi aja kayak nyari di mana say dalam sehari gitu kan nggak ada ya Nyet ya, maksudnya kayak tapi we'll find the way at the end. Ya nggak sih, kayak every our problem tuh at the end tuh kita tuh kayak selalu find the way. Kayak God is good banget deh, bener-bener God is good, kayak semua masalah tuh kayak selalu jalan keluarnya, walaupun nggak sekarang, tapi ada aja. Ya nggak sih? Benar. Ya kan, kayak apa ya, kayak gue tuh kayak mikir gitu ya, ini pernah ada di pikiran gue, dimana kayaknya itu kita capek bukan karena kita lagi banyak masalah atau overthinkingnya kita atau masalahnya kita, tapi itu kita terlalu sibuk membayangkan atau meramalkan masa depan yang sebenarnya kita nggak tahu bro. Iya kan, maksudnya kayak kenapa nggak jalanin dulu aja, masalah itu pasti ada, dan yang penting kan kita harus cari cara buat tetap aman, sehat, dan bisa berpikir waras. Kadang kita di awal itu udah jumawa dan ria duluan. Seperti nggak usah dibahas. Itu kadang kita seperti itu. Makanya kalau sesuatu yang kita yang kita pengenin, kayak misalnya gue traveling gitu ya, gue kan udah jumawa duluan tuh. Gue mau ke Eropa Nyet, ini, gue mau ke sini, gue mau ini itu. Ketika gue udah ngomong dulu, nggak cuma ke satu orang doang guys. Nah, itu kan satu dunia, satu close friend. Nah, by the way close friend gue cuma 25 orang, say. Maksudnya kayak itu kan udah jumawa duluan ya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang kayak gue alami itu yang tiba-tiba perang, tiba-tiba pesawat gue cancel, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan kan. Bener gak sih? Betul, gue setuju. Ketika gue ngerasa gini, ketika gue lebih banyak cerita duluan, lebih banyak ria duluan, pasti sesuatu itu ada aja masalahnya. Gue kayak anjing, gue kenain kah ini. Makanya emang harus diem tiba-tiba ada gebrakannya aja. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Kayak diem tahu putus gitu kan, kayak nggak tahu. Atau diem tiba-tiba cerai. Kan ada yang tahu, diem tiba-tiba kok nambah aset gitu kan. Ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi emang bener-bener tuh semuanya harus sebenarnya nggak apa-apa kalau menurut gue untuk kita sharing our thoughts gitu ya, our pemikiran ke teman-teman kita. Tapi make sure itu cuman ke ring satu aja kali ya. Nggak harus sampai satu close friend. Karena kadang close friendnya Gia hampir satu Jakarta tahu. Jadi, nggak satu Jakarta. Mungkin satu Gatot Subroto tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya yang Gita. Nah. Jadi buat kalian yang ada di close friend-nya Lingga Gita, good luck. Tapi gue tuh kayak tadi gue bilang ya, gue kan juga overthinking dengan gue ngerasa kok kayak hidup gue gak kemana-mana segala macam. Sampai akhirnya tuh gue bisa menyimpulkan ya, bahwa kayaknya bukan hidup kita yang gak kemana-mana atau masalah kita yang gak ketemu jalan keluarnya gitu. Tapi ya emang mungkin kita lagi lelah aja. Kayak butuh santai dulu bisa kali. Bengong dulu gak apa-apa loh. Kalau gagal sekarang ya bukan berarti besok juga bakal gagal kan. Kayak lo gagal trip sekarang, buktinya lo bisa trip lagi ke Jepang, right? Benar. Iya kan. Apakah ada uangnya ya? Tiba-tiba bisa ada aja kan, out of nowhere gitu kan. Ya entah dari om siapa. Kalau udah punya om sih gue nggak bakalan kerja ya. Ingat ada yang udah kerja tapi kan juga punya. Oke. Takut ya? Takut gibah. Takut orangnya nonton. Karena ada di close friend. Enggak ada. Enggak ada di close friend gue. Gila. Enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Semua orang punya caranya masing-masing untuk survive.
dari apapun itu, mau lagi ngos-ngosan hidupnya, mau lagi ada masalah perekonomian, percintaan, apapun itu, kayak semua orang punya cara yang masing-masing untuk coping dari masalah gitu. Ntar dia ngomong, ya gue kan udah bisa sampai sini, daripada lo gak bisa kemana-mana. ntar daripada digituin ya kan sakit ya, sakit. Pride-nya nggak bisa, Scorpio sama Leo nggak bisa digituin guys. So FYI, dia ini Scorpio mentok, kayak Mentok banget. mentok, the pure of Scorpio itu dia. Jadi that's the reason why setiap gue kalau kenalan sama orang dan zodiak lo apa, Scorpio, like udah cukup satu aja. Enggak sih, temen gue Scorpio, kita di geng kita ada Sekar, ada Mute. Sekar, ada Mute. Tapi dia yang paling mentok tuh dia. Jadi kayak I have enough, kayak anak apa ya, udah cukup Scorpio dalam hidup gue. Udah cukup dramanya, udah cukup guys, gitu, udah gitu. So well, that's all. Semoga kalian happy dengan konten ini, dan jangan lupa untuk subscribe this YouTube channel, di like, di share, dan juga jangan lupa untuk follow our social media account yang ada di bawah. Nanti akan aku masukin. Dan see you di next episode. Bye.